Sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustaz Atabik Lutfi yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustaz Atabik, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat, Mas Asran. Alhamdulillah. Kita langsung saja Ustadz ke informasi yang pertama. Ini Anda belum hilang dari ingatan tragedi tewasnya 11 peserta ritual akibat tersapu ombak. Kegiatan serupa kembali terjadi di Jember, Jawa Timur. Petugas akhirnya membubarkan paksa kegiatan tersebut lantaran khawatir insiden maut serupa terulang kembali. Inilah video amatir saat belasan warga diduga menggelar ritual di pantai selatan Watu Ulo, Jember, Jawa Timur pada Sabtu sore. Dalam video terlihat para peserta ritual terdiri dari 4 perempuan dan 14 laki-laki berdiri berjajar sambil berendam di kedalaman air laut yang mencapai ukuran dada orang dewasa. Sambil menghadap ke tengah lautan, masing-masing peserta tampak menopang kendi kecil di kedua tangannya. Guna mencegah terulangnya kejadian maut yang menewaskan 11 orang pada 2 pekan lalu akibat terseret ombak, petugas gabungan langsung membubarkan kegiatan tersebut. Karena ombaknya juga sudah tinggi dan pernah ada kejadian di Payangan, monggo sekarang silahkan meninggalkan tempat ini, silahkan pulang untuk keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Petugas juga sempat meminta keterangan sejumlah peserta ritual, termasuk seorang pria yang diduga sebagai pemimpin kelompok. Agar tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang membahayakan diri. Jangan sampai masuk ke laut atau berenang ke laut atau melakukan apapun, termasuk kegiatan ritual yang sangat membahayakan jiwanya. Pasca pembubaran ritual, petugas kembali melakukan penjagaan ketat di lokasi agar kegiatan serupa tak terjadi kembali. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Iya, zaman sudah modern Ustaz, semua serba maju, harusnya kita melebarkan sayap di media sosial, tapi ini melebarkan sayap di laut tampaknya Ustaz ya. Menganut kepercayaan ritual tertentu yang sebelumnya ini sudah membahayakan Ustaz, sudah 11 orang meninggal, tapi masih dilakukan Ustaz. Jangan sampai kita sebagai umat Islam menduakan Allah nih Ustaz ya. Nah Ustaz Atabik boleh mungkin beri tanggapan terkait berita pertama kita nih Ustaz. Ya Mas Asran, ritual itu adalah tata cara kita untuk kita meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya sebuah ritual harus disesuaikan dengan keyakinan kita. Semua jenis ritual kalau bertentangan dengan keyakinan kita, maka dikhawatirkan ritual ini membawa kepada kemudorotan dunia kita dan agama kita. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, memang sekian banyak ritual-ritual orang-orang musyrik. Ada yang menggunakan tata cara mistik, ada yang menggunakan berbagai cara untuk misalnya mendapatkan anugerah yang banyak, untuk mendapatkan solusi-solusi apabila ada kesulitan. Kalau ada kekeringan di masa dahulu, mereka datang ke pantai, kemudian mereka bertelanjang bulan di sekitar pantai, keliling-keliling, dengan alasan kalau mereka melakukan itu, maka segera mereka diturunkan hujan, dijauhkan dari kekeringan. Namun prinsipnya adalah ritual apapun adalah merupakan media kita untuk dekat dengan Allah. Kalau tata caranya bertentangan dengan kedekatan kita dengan Allah, bahkan memudaratkan, membahayakan diri kita, membahayakan orang lain, membahayakan lingkungan kita, maka tentu kita harus kembali melakukan introspeksi. Yang kedua, kata Imam Ghazali, ritual itu bagus. Karena ritual itu adalah kita menyiapkan waktu yang khusus, tempat yang khusus, serta amal-amal ibadah yang khusus. Kenapa perlu ada pengkhususan? Karena mungkin kalau di tempat yang umum, bising, berisik, dan sebagainya. Kalau kemudian amalnya amal yang umum, maka ada ya kekaitan dengan masyarakat luas. Maka ada waktu yang khusus, ada tempat yang khusus, tapi ada ibadah yang khusus. Kalau tujuannya adalah untuk mendekat dengan Allah, maka itu satu kebaikan. Persyaratannya tentu yang kita jalankan. Apakah tempatnya, apakah waktunya, atau jenis-jenis amalnya adalah sesuatu yang dibolehkan, sesuatu yang memang menjadi landasan kita di dalam beramal. Hindari ritual yang notabene-nya malah termasuk kategori kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi hati-hati begitu Ustaz ya. Nah Ustaz, adakah kisah di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat mengenai suatu kepercayaan yang mengarah kepada menduakan Allah? Seperti tadi Ustaz bilang ada yang meminta hujan bertelanjang bulat begitu Ustaz, meminta hujan tapi ternyata bukan hujan yang turun, malah ditangkap Satpol PP gitu Ustaz. Mungkin nggak ada Satpol PP zaman itu Ustaz ya. Nah bagaimana waktu itu Ustaz Rasulullah menyadarkan orang yang hampir tersesat tersebut Ustaz? Iya Mas Asran, sesungguhnya ritual-ritual jahiliyah adalah ritual yang banyak sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Misalnya untuk mendapatkan sesuatu, mereka menyiapkan satu makanan yang khusus, bahkan ada sembelihan-sembelihan khusus. Sembelihan itu adalah dalam rangka agar memperlancar apa hajat-hajat mereka. Namun pada masa yang sama, ternyata mereka bukan minta sama Allah, tapi minta sama alam semesta. Mereka datang ke satu gua, maka gua itu mereka meminta, katanya ada penunggunya. Maka tradisi mereka biasa menyepi di lokasi-lokasi yang menyeramkan, lokasi-lokasi yang sepi jauh dari kebisingan, tapi yang mereka minta bukan kepada Allah, tapi kepada penunggu tempat tersebut. Sehingga ketika Nabi di Mekah, ada golongan bangsa jin yang kemudian dikenal dengan Masjid Jin sekarang. Disitulah beberapa bangsa jin menanti kehadiran masyarakat Mekah untuk meminta tolong kepada mereka, karena mereka ingin agar manusia itu jauh dari Allah. Akhirnya mereka meminta tolong kepada bangsa jin, dan bangsa jin tentu dengan kelebihan-kelebihannya menolong orang-orang yang minta tolong kepada bangsa jin. Sehingga mereka lupa bahwa yang menolong, yang memberi rezeki, yang memudahkan semua kesulitan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara Nabi? Cara yang paling agung adalah Nabi selalu dengan masyarakat, selalu bergaul dengan masyarakat. Tapi pergaulannya adalah dalam rangka mengingatkan, kemudian Nabi menyiapkan alternatif yang lain. Jadi ketika kita melarang sesuatu, kita membutuhkan alternatif. Ayo masyarakatku, jika kalian ingin sembuh dari penyakit, jika kalian ingin dilancarkan, dimudahkan, ini ada tempat kami, silakan kalian datang. Tapi Nabi kemudian menuntun mereka agar tidak ada lagi perbuatan-perbuatan syirik. Yang tadinya mereka percaya kepada batu, percaya kepada penunggu gua, akhirnya mereka percaya hanya kepada Allah. Mungkin secara lahir ya, apa yang dilakukan mungkin ada kepiritan. Tapi yang membedakan adalah bagaimana hati mereka semakin bersandar kepada Allah, semakin kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menyiapkan tempat-tempatnya, Nabi menyiapkan sekian banyak sarana-sarananya agar orang datang ke tempat tersebut, dan tujuannya adalah mereka ingin semua hajatnya dipenuhi. Nabi kemudian membangun kebaikan-kebaikan, dan akhirnya masyarakat alhamdulillah sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan jauh daripada perbuatan yang dikategorikan menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sudah jelas begitu Ustaz ya. Nah Ustaz, saya sedikit pengen cerita nih Ustaz. Kalau misalnya ada orang yang percaya pada ritual-ritual tertentu nih Ustaz. Saya pernah mau daki gunung waktu itu Ustaz. Dikasih tahu oleh orang, katanya tuh kuncinya di sana gitu Ustaz. Kamu harus bawa sesuatu dan dilemparkan ke semak-semak supaya nanti daki gunungnya jadi lancar. Saya bingung Ustaz, ngapain untuk begitu, jadinya sampah kan gitu Ustaz. Dan ada juga orang yang percaya misalnya mandi di satu tempat, ritual mandi malam ini, malam satu suro, nanti dosanya akan terhapus, lalu jadi orang yang ganteng apa segala macam. Nah banyak ritual-ritual ini yang ya saya tidak tahu Ustaz ya. Kadang-kadang dalam pikiran logika saya pribadi, kadang-kadang mengada-ngada nah Ustaz. Nah ritualnya orang-orang seperti ini hukumnya apa dari Allah Ustaz? Iya, karenanya dikatakan oleh Nabi bahwa sesungguhnya ad-dinu an-nasihah. Agama itu saling menasehati, saling mengingatkan. Dan nasihat itu basisnya adalah ilmu. Ad-dinu aklun la dina liman aklalahu. Kalau secara logika kita, secara ilmu pengetahuan itu tidak masuk logika, maka itu sesuatu yang bertentangan. Dan agama itu bangunannya adalah sisi ilmiah. Orang mau sakit, ilmiahnya berobat. Maka obat yang disiapkan juga yang sesuai dengan penyakitnya. Ya. Sehingga kalau kemudian kita datang ke suatu tempat, kalau kita tujuannya memberikan infak sedekah, silakan saja. Tapi jangan kemudian ada sedikit keyakinan bahwa karena aku memberi fulan, maka aku dilancarkan karena fulan ini adalah yang menunggu tempat tersebut.
Kita katakan tentu berdasarkan ilmu, bahwa segala sesuatu kalau kita landasinya adalah ilmu, landasinya adalah logika-logika yang baik, akal-akal yang sehat, pemikiran-pemikiran yang baik, maka insya Allah kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tadi disampaikan. Kita lebih mempercayai yang menunggu daripada mempercayai yang memiliki. Yang memilikinya adalah Allah. Yang menunggu ini tugasnya adalah agar sarana prasarananya bagus, agar tidak terjadi bahaya, agar tidak terjadi musibah, sehingga mereka ini menunggu dalam arti adalah kebersihannya, keindahannya, keteraturannya dijaga dengan sebaik-baiknya. Sehingga ketika orang datang untuk apapun, wisata atau napak tilas, maka insya Allah mereka nyaman berada di lokasi-lokasi tersebut. Minta izin pada yang punya daerah gitu ya. Saya mau pipis, permisi sama yang punya tunggu pohon, mau naik gunung, permisi sama yang punya gunung permisi sama Allah aja cukup gitu Ustaz ya, asal tujuan kita baik begitu.